Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di YouTube channel official Mekanik Bos. Oke guys. Nah, di sini kita akan menggarap suatu karbu ya. Kalian bisa lihat di depan kalian, ini adalah karbu PE dari Keihin ya, ukuran 26 dengan kode A115. Nah, biasanya masih yang banyak fanatik dengan kode-kode ini ya. Sebenarnya untuk kode-kode ini menurut saya ini hanya kode produksi, bukan kode settingannya enak, settingan mudah, settingan ini itu ya. Bukan ya. Tapi ada juga untuk karbu PE yang seperti ini, kodenya A115 ataupun kode yang lain. Itu ada juga cuma tinggal setting pilot jet dan main jet itu cepat ketemu, langsung enak karbunya. Tapi di lain sisi ada karbu yang perlu dilakukan perlakuan khusus ya. Nah, untuk itu kita akan melakukan perlakuan khusus pada karbu ini ya. Karena kan tadi saya bilang untuk karbu ini ada yang langsung enak cuma setting pilot jet dan main jet, ada juga yang diperlakukan khusus. Nah, karena di sini saya jual karbu yang sudah kita riset ya. Makanya untuk karbu ini akan kita lakukan perlakuan khusus supaya untuk konsumennya itu enak untuk mencari settingan pilot jet dan main jet. Itu gampang ya guys. Nah, kalian ketika mengalami kendala pada karbunya, kalian bisa simak terus videonya, jangan di skip-skip. Nah, ketika kalian ingin membeli karbu risetan kita, kalian bisa WA admin di nomor ini atau via Shopee di sini ya. Oke, kita akan lanjut pada pembahasan karbu ini. Nah, sebelum melakukan penggarapan pada karbu ini ya, kalian harus mengetahui dulu apa yang menjadi kendala pada karbu kalian. Kita akan membahas dulu tentang permasalahan yang biasa terjadi pada karbu ini ya, ataupun karbu-karbu yang lain. Nah, biasanya ketika kalian mengalami kendala pada karbu ini ya, berebet itu diartikan biasanya ada pengertian berebet karena kekeringan atau berebet karena keborosan. Nah, ketika berebet ini kekeringan ya, itu pasti kalau disentak ngok. Sedangkan kalau berebut kebasahan, kalau disentak itu nggak bakal mengeluarkan suara ngok ya. Jadi beda ya. Dan juga untuk masalah ngok pasti itu karena kekeringan. Jadi kalian bisa harus pahami ya kedua masalah itu, berebut dan ngok. Nah, kemudian permasalahan karbu, kekeringan dan kebasahan itu juga berpotensi pada susahnya untuk motor stasioner ataupun langsam ya. Nah, biasanya untuk menjadi yang namanya patokan, di sini ciri-ciri ketika langsam itu karena settingan karbu yang kekeringan atau kurangnya suplai bahan bakar. Biasanya untuk langsamnya ya, langsamnya sih normal ya. Ketika langsam itu normal, tetapi ketika digas ya, itu untuk RPM-nya, gasnya lambat turun. Itu bisa diartikan karena settingan karbu yang kekeringan, akhirnya langsamnya bandang ya, atau gasnya lambat turun. Itu efek langsam yang kekeringan. Nah, sedangkan untuk efek langsam yang karena keborosan, biasanya motor itu stasionernya enak. Nah, ketika lama-kelamaan stasionernya itu akhirnya RPM-nya itu akan turun dan mati. Nah, itu biasanya efek kebasahan, langsamnya tidak normal. Langsamnya lama-lama mati sendiri motornya. Itu diakibatkan karena langsam untuk settingan karbu yang terlalu boros. Nah, itu pembedanya ya. Kalian bisa pahami. Nah, di sini kita untuk melakukan penyettingan karburator ya. Jadi untuk settingan karburator yang kekeringan dan kebasahan bisa kalian pahami itu menyangkut paut dengan yang namanya ngok, berebet dan juga susah langsam. Nah, biasanya kalian itu ketika terjadi kendala itu kalian hanya berfokus pada untuk merubah ukuran pilot jet dan main jet. Ya. Nah, akhirnya untuk ukuran pilot jet dan main jet ketika kekeringan kalian perbesar ukuran pilot jet dan main jetnya. Ketika ngok kalian perbesar ukuran pilot jet dan main jetnya ya. Nah, yang terjadi biasanya kadang ada yang masih ngok, kadang malah tambah berebut kebasahan ya. Nah, akhirnya kalian ketika kebasahan kalian kecilkan lagi
Ya, ketika settingan karbu kalian kebasahan, akhirnya kalian setting lagi untuk ukuran pilot jet main jetnya itu diperkecil. Nah, kalian bolak-balik nyeting pilot jet dan main jet belum ketemu ya. Makanya untuk itu kita harus mereset untuk karbunya. Karena untuk penyebab yang memperbaiki masalah untuk karburator itu bukan cuma hanya di pilot jet dan main jet, tetapi ada beberapa komponen lain seperti yang namanya jarum skep ya. Jarum skep ini mengatur pasokan bahan bakar yang akan dihisap oleh motor ya ke ruang bakar. Ini juga berpengaruh. Dan juga ada yang namanya head nozzle ya. Head nozzle di sini ada tipe yang pendek dan ada tipe yang panjang. Itu juga yang menjadi komponen-komponen tambahan dalam penyetingan karburator. Nah, kemudian ada yang namanya lubang air jet. Di sini ya, di sini tembus ya. Kalau kalian center ke dalam, ini pasti ada lubang yang menuju ke sini ya. Dan di sini juga ada lubang yang namanya pilot jet outlet atau keluarannya pilot jet yang di sini ya nih. Nah, yang di belakang ini adalah lubang bypass, juga keluarannya pilot jet ya. Nah, itu kalian ketika mengalami kendala ya. Nah, di sini kita bahas dulu untuk masalah perlubangannya. Nah, untuk masalah ukuran perlubangan pada setiap karbu ya, mau merek Keihin, Mikuni ataupun CPO, NGO, BRT, UMA ya, para produsen karbu tersebut itu pasti untuk ukuran air jet, lubang air jet yang di sini, pilot jet outlet yang di sini, bypass yang di sini, pasti itu memiliki ukuran yang berbeda. Kalau gak percaya kalian bisa beli ya. Semisal ini kalian punya PE Keihin ya, ukuran 26. Coba kalian beli PE BRT ukuran 26 juga. Kalian ukur lubang sini, dan lubang sini. Kalian ukur pasti untuk ukurannya berbeda ya. Nah, makanya untuk itu kenapa untuk produsen-produsen karbu itu berlomba-lomba supaya karbu yang dipasarkan itu enak ya. Sudah dilakukan tahap perisetan ya. Nah, di sini kita bahas seperti yang di awal tadi ya. Perlubangan ya. Perlubangan. Di sini lubang air jet ya. Ada yang kecil, ada yang besar dan juga ukurannya berbeda-beda. Nah, ketika lubang air jet ini semakin besar, maka untuk pasokan angin yang masuk akan semakin besar juga. Ya. Jadi ketika ini besar, nanti untuk karbunya bakal minta settingan yang sedikit lebih basah. Nah, sedangkan untuk ukuran air jet yang kecil, nanti untuk angin yang masuk itu bakal sedikit. Jadinya untuk settingan karbunya minta settingan yang kering ya. Nah, gimana Bang kalau ukuran karbu ini terlewat besar lubang air jetnya? Itu pasti bakal kering ya. Kalian harus lem porting lagi, dilem pada bagian dalam. Kalian perkecil untuk lubangnya jika kalian memperbesar lubang ini terlalu besar. Nah, biasanya untuk ukuran lubang ini kita hanya perbesar sedikit aja dari ukuran standarnya. Nah, kemudian lubang pilot jet outlet ya, ini juga kalian perbesar sama dengan yang ini. Ketika semakin besar, pasokan angin yang masuk akan semakin besar ya. Ketika ini kecil, pasokan angin yang masuk akan semakin kecil. Nah, ketiga fungsi ini setiap pabrikan ya karbu itu pasti memiliki ukuran yang berbeda-beda. Karena untuk settingannya ya, untuk resetannya itu dari pihak pabrikan sudah mereset tentunya untuk ukuran segini supaya untuk settingannya gampang ya. Nah, itu masalah fungsi perlubangan ya. Besar kecilnya itu menentukan pasokan suplai bahan bakar ataupun pencampuran bahan bakar dengan udara. Nah, di sini juga untuk head nozzle ya. Head nozzle ada dua tipe, yang panjang dan pendek. Biasanya untuk tipe head nozzle yang lebih panjang, ini untuk settingannya, untuk keluarannya BBM itu lebih lambat karena untuk jarak mainnya ini kan semakin panjang guys ya. Nah, ketika head nozzle ini makin panjang, jadi untuk settingan karbu kering ya. Jadi bisa membantu yang namanya berebet karena pasokan bahan bakar yang terlalu banyak.
bisa diakali dengan memperganti atau mengganti head nozzle yang ke lebih panjang. Nah, sedangkan untuk yang lebih pendek, biasanya ini untuk jarak mainnya kan pendek ya, jadinya keluarnya BBM itu lebih cepat. Nah, biasanya ini untuk settingannya minta settingan untuk karbunya bakal boros ya guys. Tetapi ketika kalian mengalami kendala karbu ngok, kalian bisa pakai head nozzle yang pendek ini karena butuh suplai bahan bakar yang lebih banyak, dan jarak mainnya head nozzle pendek ini untuk keluarnya BBM itu lebih cepat ya. Nah, kemudian ada yang namanya jarum skep ya. Jarum skep ini kita contohkan aja untuk punya PE juga ya, cadangannya PE 26, kodenya apa ini 3201 ya. Nah, ketika kalian sudah setting pilot jet dan main jet masih gak ketemu settingannya, masih berbed di RPM bawah, ndut-ndutan ataupun ngok ya, kalian bisa mengcustom jarumnya ya. Jarum ini, nah biasanya untuk kendala karbu yang sering terjadi itu berbed guys ya. Nah, sedangkan untuk ngok biasanya karena ini pilot jetnya yang diminta sama karbu itu kurang besar ya, akhirnya terjadi ngok. Nah, kalian memperbesar ini malah jadi berbed. Nah, untuk mengakali berbednya itu supaya hilang, kalian bisa mengcustom jarumnya seperti ini. Pada bagian titik sini ya, ini kan ada pembatas nih untuk head nozzle di jarum sampai ke sini. Kalian ini untuk diameter jarum ini bisa kalian lebih besarkan dibandingkan jarum bawaan dari karbunya. Semisal di sini 3 mili ya bawaan karbunya, jarumnya 3 mili diameter di sini. Kalian bisa pakai 3,1, 3,2 ya. Intinya antara jarum sama head nozzle itu sedikit lebih ngepres ya. Nah, jadi perumpamannya seperti ini guys ya. Kalian tadi semisal pilot jetnya ini memakai ukuran 35 ya. Untuk karbunya terjadi kendala ngok. Nah, kalian naikkan yang namanya spoiler pilot jet sampai ukuran 42, tetapi malah keluar kendala berbed, kebasahan ya, atau kelebihan bahan bakar, kalian harus mengakali dengan jarum tadi yang diameter sininya lebih besar ya. Akhirnya yang terjadi kan seimbang ya. Kan seimbang. Tadi yang berbednya karena jarumnya ini lebih kecil, kalian perbesar ya. Tetapi dengan menggunakan pilot jet yang tadi 42, yang terjadi bakal sembuh untuk karbunya. Karena saya sudah praktekkan tersebut ya. Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena kalian kan untuk jarum ini semakin kurus, maka pasokan bahan bakar akan semakin banyak. Dengan untuk ukuran pilot jet tadi yang semakin besar, kan itu suplai bahan bakar yang keluar akan besar juga, dibarengi dengan jarum yang kurus, keborosan. Akhirnya yang terjadi ya kebasahan. Tetapi kita mengakalinya dengan jarum ini lebih gendut ya, lebih gemuk. Akhirnya untuk pasokan bahan bakar ini akan semakin kering guys ya. Akhirnya seimbang antara pilot jet dan jarum ini seimbang ya. Biasanya untuk masalah berbed seperti itu ya guys. Nah, biasanya untuk karbu yang kita reset ya, kita memperbesar ya. Langkah awal kita memperbesar lubang ini ya, air jet, lubang bypass kita perbesar, dan lubang air jet kita perbesar. Untuk ukurannya kalian bisa ngatur sendiri dari ukuran terkecil sampai terbesar ya. Nah, kemudian yang kedua kita ganti head nozzle-nya. Nah, head nozzle-nya biasanya saya lebih suka head nozzle yang sedikit lebih panjang dari ini. Tapi untuk ini terlalu panjang ya. Intinya sedikit lebih panjang dari bawaan karbunya. Nah, kemudian ini jarumnya kita customin. Karena untuk jarum bawaan PE pasti berbed ataupun ngok itu bakal terjadi. Makanya untuk itu kita buang aja untuk jarum bawaannya seperti ini. Nanti kita akan customkan guys ya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.